Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Gunawan di Magelang. Mas Gunawan itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang ya mungkin belum terlalu lama terjadi ya, sekitar tahun 2010-an yang lalu. Jadi waktu itu Mas Gun itu sudah beristri, namanya istrinya Mas Gun itu namanya Mbak Tri. Mereka udah dikaruniai seorang anak, udah lumayan cukup gede juga, kelas 1 SD. Nah, di awal-awal pernikahan mereka, memang kondisi perekonomian itu agak sedikit lumayan mobat-mabit gitu ya. Tapi itu tadi setelah anak itu udah lumayan cukup besar, dan mungkin setahun ke belakang inilah boleh dibilang, rezekinya Mas Gun itu dilalahnya itu lumayan cukup banyak. Jadi Mas Gun sendiri itu adalah seorang seniman, bukan seniman ya, seorang seniman juga, seorang pekerja ini loh, bikin apa ya, pokoknya berhubungan dengan kaca lah. Narator tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang nggak pernah melihat detailnya, tapi berhubungan dengan kaca. Dari situ perekonomian itu alhamdulillah gitu kata si Mas Gun, kondisi itu lagi membaik, dan istrinya yang pas awal-awal itu suka uring-uringan, sekarang itu belakangan itu jadi baik. Ya sikapnya itu beda lah, lembut, bahagia, adem rasanya di rumah, dan ya Mas Gun pun betah di sana. Nah kebetulan Mas Gun sendiri itu masih ikut sama mertuanya di situ, dan meskipun sudah posisinya tuh lagi bangun rumah di samping rumah mertua itu tadi, cuman belum selesai. Ya jadi tinggalnya itu waktu itu masih di rumah mertua di sana. Ya adem ayem, mertuanya ya baik semua gitu ya. Terus istrinya juga baik, Mas Gun pun betah di sana. Anaknya juga ya nurut lah. Lagi seru-serunya lah usia segitu gitu ya. Banyak nanya atau apa gitu kan. Jadi Mas Gun itu menjalani kehidupan, ada satu kayak semacam perjanjian sama istrinya. Ngomong sama istrinya, Tri, aku itu ya orangnya memang udah suka keluar-keluar, aku itu udah bosen. Sekalinya keluar itu ya berarti ada yang penting berurusan dengan ya ini usaha atau apa. Iya Mas, ya kamu keluar juga ndak apa-apa. Ya iya sih keluar juga ndak apa-apa, cuman ya itu tadi, untuk yang namanya main-main kayak gitu itu udah males lah kata si Mas Gun ya. Dan paling ini kata Mas Gun, apa Mas, aku itu dari dulu kan memang ada hobinya itu mancing gitu kan. Dan aku minta sama kamu, pokoknya seminggu sekali aja aku mancing katanya. Oh ya udah ndak apa-apa Mas. Oh, Mbak Trinya begitu ya langsung, oh baiklah terserah Mas Gun, yang penting itunya lancar gitu ya. Jadi ya udah ndak apa-apa Mas gitu. Iya po, tapi aku minta malam Sabtu aja kok. Aku juga udah mau mancing terus kayak gitu, enggak, bosen juga. Aku pokoknya minta setiap malam Sabtu aku itu mau mancing katanya. Mancingnya di mana Mas? Itu di kali depan situ. Jadi ini rumahnya mertuanya Mas Gun, jalan kampung kan. Di depan itu ada rumah, ada lorong, ada lontrongan antara rumah begitu. Nah di belakang rumah itu sungai di sana. Nah Mas Gun itu mancingnya di situ, nggak jauh-jauh. Aku udah males mancing jauh-jauh, mancing deket-deket sini cuman buat hiburan doang kata si Mas Gun. Sambil berpikir, sambil nyari inspirasi. Oh ya sudah Mas, nggak apa-apa. Gini aja Mas, nanti kalau misal kamu mancing malam-malam, nanti tak bawain makanan kata si Mbak Tri. Bawain makanan. Wah ide bagus. Emang kamu nggak apa-apa? Yo nggak apa-apa Mas. Pokoknya Mbak Tri itu setelannya itu baik ya. Yo nggak apa-apa Mas. Akhirnya sudah. Itu pun dijalankan. Hobi itu tadi sesuai perjanjian. Pokoknya malam Sabtu itu jangan diganggu, aku mau mancing. Dan Mbak Tri itu bersedia nganterin makanan sebelum dia tidur. Nah Mbak Tri juga tidurnya lumayan cukup malam ya, sekitar jam 11 atau jam berapa. Ini sebelum tidur, ini sempet-sempetin ngangetin nasi, nanti gorengin telur ceplok sama tahu, tempe atau apapun, dikasih sambal sedikit, ya udah ditaruh di box makanan yang buat anak TK itu, kasih sendok,
Nah ini nanti buat Mas Gun, sama airnya juga. Air sih biasanya Mas Gun udah bawa kopi ya, tapi tetap dibawain air putih. Sampai pada suatu hari, di mancingan malam pertama, hal itu dilakukan oleh Mbak Tri. Itu terus ya, pokoknya setiap malam mancing, malam Sabtu, itu pasti di drop makanan sama si Mbak Tri tadi. Sampai pada suatu hari, Mbak Tri itu sakit. Dia emang sakit demam, sakit biasa lah. Tetangga juga lagi pada sakit, kayak gitu, badan itu panas, greges, pada sakit semua, pada pegel semua, dan ya bertepatan dengan malam Sabtu. Ini udah dari Jumat siang, Mbak Tri itu udah mengeluh begitu, Mas, aku meriang begini, Mas. Ya kamu istirahat aja, udah minum obat belum, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi memang kondisinya itu masih meriang. Dan akhirnya ya malam harinya Mas Gun tahu, ngomong, ya Tri, nanti kayaknya kan kamu lagi meriang, udah nggak usah dianterin makan lah, gampang, kata si Mas Gun. Iya mas gitu. Ya udah, Mas Gun pun tetap mancing, tapi aku mancing ya tetap, iya Mas kamu mancing aja, nggak apa-apa, orang di sini juga kan banyak orang, aku nggak sendirian. Ya wes, Mas Gun pun malam itu, malam Sabtu, berangkat mancing seperti biasa. Dan ya karena tahu istrinya itu nggak bakalan ngirimin makanan, ya udah mancing aja di sana, bawa cemilan sedikit-sedikit, geletak-geletruk sendirian. Mas Gun itu kalau mancing sendirian, cuman ya memang di ujung-ujung sana lumayan cukup jauh itu ada pemancing yang lain, kelihatan dari ada bara api gitu ya, orang ngerokok ya, pasti lagi mancing lah. Kalau nggak mancing ya lagi buang air atau apa, cuman biasanya itu mancing di sana. Nah, akhirnya apa? Malam pun beranjak. Mas Gun sendiri biasanya pulang-pulang itu sekitar jam 12 atau jam 1 pagi. Kalau dia emang udah ngantuk, ya udah pulang gitu ya. Nah, malam itu sekitar jam 11 kurang. Itu kan udah lewat ya jadwalnya Mbak Tri nganter makanan, itu biasanya jam 10-an. Ini jam udah lewat dan Mas Gun juga nggak memikirkan hal tersebut. Sampai pada suatu saat, Mas Gun itu lagi, mohon maaf ya, lagi pipis, lagi kencing, dia berdiri nyari pohon di sana kan, cur gitu, lagi ngucur gitu, lewatlah seorang perempuan di bantaran kali kan ke bawah gitu ya, ke sana, dan ke sana itu lumayan cukup jauh. Nah di atas, ini kan si Mas Gun di tepi kali, tepi sungai tersebut, di atasnya itu ada jalanan kecil. Ada jalanan paling selebar 1 meter buat orang jalan kaki biasa. Nah, di situ ngeliat ke atas, ada seorang perempuan yang lewat di sana, dan itu adalah istrinya. Loh, cuma kan posisi dia lagi kencing gitu kan. Udah biarin aja jalan, si istrinya tadi bawa makanan. Dan, loh, Tri bukannya sakit, kok malah nganterin makanan begini, badannya greges kayak gitu, nanti malah nggak sembuh-sembuh, pikirnya si itu kan. Ah mau tak omelin gitu, tapi omel sayang gitu, kata si Mas Gunnya. Akhirnya apa? Mas Gun pun balik lagi ke tempat semula, istrinya pun turun ke sana, tek ngedeketin Mas Gun. Mas gitu panggil, Dek, Tri, kamu kan lagi sakit, kok malah malam-malam keluyuran begini? Oh, enggak apa-apa Mas gitu kan. Nah, memang Mas Gun itu menangkap ada sesuatu yang ya aneh sih enggak, cuman sedikit menimbulkan tanda tanya. Mbak Tri itu kan namanya orang lagi sakit itu kan baunya macem-macem ya. Ada minyak kayu putih, ada macem-macem lah, pokoknya bau-bau orang sakit seperti itu. Ini tuh aneh. Mbak Tri datang ke sana, kok baunya bau wangi seperti ini? Emang Tri udah sembuh ya? Emang Tri udah mandi atau gimana? Baunya itu bau parfum, kata si Mas Gun, simpelnya itu begitu ya. Baunya wangi, mana bersih, cantik, kayak orang udah habis mandi, seger kayak gitu ya. Kamu habis mandi, Tri? Iyo Mas, ya jawabnya begitu sambil malu-malu. Dan menurut Mas Gun, ini istriku lebay banget, biasanya ya biasa aja nganter. Mas ini ya Mas, makanannya aku taruh sini ya. Iya makasih Tri. Aku langsung pulang ya Mas, biasanya begitu doang. Ini kok, itu kayak mesem-mesem malu-malu. Iya Mas, aku habis mandi Mas. Loh emang kamu udah sembuh? Udah Mas, aku udah sembuh. Aku nggak tahu dari tadi kepikiran kamu terus.
Aku pengennya nemenin kamu di sini mancing. Emang kamu nggak apa-apa gitu ya, ditanya begitu. Yo nggak apa-apa mas, orang aku udah sembuh kok. Ya iya, cuman kan kamu baru sembuh banget, nanti masuk angin lagi gimana? Yo nggak apa-apa mas, kata si ini ya, kata si Mbak Tri itu ya begitu, tapi dengan gayanya itu beda. Yo nggak apa-apa mas, yo nggak apa-apa terus kayak gitu. Dan akhirnya ya sudah, temenin mas di sini. Itu sudah duduklah Mbak Tri di sana. Mas, ini makanannya dimakan. Iya. Nah, dibuka, makanannya pun spesial. Biasanya kan nasi putih sama telur ceplok, nasinya hangat memang ya. Kalau nggak telur ceplok ya tahu nggak. Kalau nggak itu tempe, terus ada sambelnya gitu ya. Ini, kok nasi goreng gitu katanya. Kamu goreng sendiri, Tri katanya. Iya mas, ini aku goreng sendiri. Bosen kamu kan tiap hari makan nasi putih sama telur ceplok, tahu, tempe, sambel. Takutnya kamu bosen, jadi tak bikin aja nasi goreng katanya. Wah gitu kata si Mas Gun. Wah ini sih enak. Makasih ya katanya begitu. Makasih ya. Terus Mas Gun tuh tengok-tengok begini. Seandainya katanya. Seandainya apa mas? Takutnya ada orang. Loh emang kenapa mas? Kalau ndak ada orang, kamu tak garap di sini gitu. Mau tak garap di sini kayak ya begitulah bahasa ini ya, suami istri bercandanya itu. Iya apa sih mas? Gatel kabeh nanti, kata si Mbak Trinya. Ya enggak lah, enggak di sini lah, nanti kalau dicetut sama kelabang gimana? Iya ya mas ya gitu ya. Udah mas, tak temenin aja di sini. Iya temenin. Akhirnya apa? Mas Gun mancing, dapet ikannya itu. Baru naruh mas udah dapat lagi mas, kata si Mbak Trinya. Iya ndak tahu ini dapat satu gitu ya, dipasang lagi umpannya, cemplung baru berapa menit udah dapat lagi. Mas, kok dapatnya cepet banget kayak gitu ya mas ya? Aku juga ndak tahu, ini gara-gara ada kamu Tri di sini nemenin katanya. Iya kali ya mas ya, gara-gara aku kali ya mas ya, itu begitu. Dan wanginya tuh bos, kamu wangi banget loh Tri, aku jadi nggak betah di sini, kata si Mas Gun. Loh mas, kamu nggak betah di sini emang mau kemana? Pengen tak bawa pulang kamunya, kata si Mas Gunnya. Yo nanti bentar lagi mas, ikannya baru dapat 4 itu katanya. Oh kamu mau dapat berapa sih? Yo yang banyak mas, biar nanti bisa dibagi-bagi sama tetangga, katanya begitu. Oh ya. Akhirnya udah mancing lagi di situ sambil nguwel makan, ditemenin istrinya di samping di situ. Yo seneng banget, kata si Mas Gun. Aku itu bahagia banget loh katanya. Sederhana begini mancing ditemenin istri yang baunya wangi banget seperti aku, dibawain nasi goreng lagi. Oh nikmat apa lagi yang aku dustakan gitu ya. Nggak ada, kata si Mas Gun. Ini tuh udah nikmatnya hidup itu begini gitu. Berlanjut di sana sampai kurang lebih sekitar tengah malam. Tengah malam itu Mas Gun udah dapat 9 ekor ikan. Cuman ikannya apa nggak tahu ya. Tapi udah dapat 9 ekor. Tri udah dapat 9, Tri. Pulang yuk, kata si Mas Gun gitu. Iya mas, kamu udah capek ya? Capek sih enggak, cuman nggak tahu bawaannya tuh kamu pengen tak bawa pulang, katanya begitu. Mau tak bawa ke rumah mertuaku, mau bilangnya itu seperti bahasanya Mas Gun itu lebay gitu ya. Akhirnya Mbak Trinya pun mesem-mesem gitu. Ya udah mas, tapi aku sebenarnya masih betah di sini, katanya. Enggak lah, akunya udah nggak kuat. Ayo cepat yuk, pulang. Akhirnya sudah dikemasin itu kan ikan-ikan yang didapat, yang buat alat pancingnya juga dikemasin semuanya. Mbak Tri itu megangin yang tempat buat makan. Akhirnya apa? Yuk pulang yuk. Iya, mas kamu jalannya depan aja, kata si Mbak Tri. Oh, emang kenapa? Ya ndak apa-apa, kamu aja yang depan, jadi aku ngikutin kamu, biar ndak salah jalan, katanya begitu. Oh iya ya, imam kan memang di depan ya Tri ya. Iya mas, kamu itu tahu kan begitu. Udah jalan mereka berdua menuju ke atas sana, sampailah di lorong yang tadi rumah itu ya. Si Mas Gun lewat ke sana, ya mereka udah nggak ngobrol-ngobrol lagi, fokus di jalanan yang gelap tersebut. Ke sana, sampailah di depan rumah.
Begitu sampai di depan rumah, Tri, ini ikan. Nah, begitu nengok ini ikannya mau ditaruh di mana gitu. Mau lewat pintu depan atau mau lewat samping ke belakang sana. Begitu nengok, loh, mana istriku gitu kan? Tri, mana Tri? Kok si Tri nggak ada? Apa dia jangan-jangan lewat samping? Ya udah, Mas Gun pun akhirnya lewat samping. Lewat samping, pintunya ditutup begini. Loh, pintunya masih nutup. Ini iklan ditaruh di sana kan. Mas Gun balik lewat depan lagi. Dia tuh bawa kunci. Buka pintu depan, cekrek. Buka pintu. Si Tri mana gitu ya. Masuk ke dalam rumah, itu baunya minyak kayu putih lagi. Wah, ini bekasnya si Tri tadi waktu masih sakit gitu ya. Tapi dia kemana ya? Nengok ke kamar kan. Istrinya itu lagi tidur. Koyoknya itu masih nempel di kepala gitu. Hah? Kaget kan Mas Gun? Kok berubah lagi jadi begini gitu, kata si Mas Gun. Bukannya tadi udah sembuh, tadi udah ini. Mas Gun pun akhirnya ke belakang gitu. Aku penasaran. Ikan tak bawa masuk dulu. Ikan dibawa masuk, ditaruh di tempat yang aman gitu ya. Nggak tahu diapain. Kemungkinan nanti dimasukin lemari es atau apa. Dan ikan itu dibiarkan hidup. Jadi memang ditaruhnya kayak di semacam ember atau apa gitu ya. Itu ditaruh di sana. Ada yang mungkin udah mati karena luka atau gimana, nanti itu dimasukin ke dalam kulkas atau lemari es. Setelah itu tadi cuci tangan dan yang lain-lain, cuci muka, cuci kaki, Mas Gun pun masuk ke dalam memastikan, loh, istriku kok masih begitu ya, kok beda dengan yang tadi. Akhirnya duduklah di kasur di sana. Begitu duduk, Mbak Trinya itu bangun. Mas, kamu udah pulang Mas, jam 12:30 pagi. Mas Gunnya tuh diem aja ngeliatin. Mas, kamu kenapa gitu kan? Enggak apa-apa, kata Mas Gun. Enggak apa-apa. Udah, aku mau tidur, kata Mas Gun itu. Dia pun rebahan di sini sambil mikir, ngeliatin istrinya. Ini aku yang kentir atau gimana sih gitu ya? Kok bisa seperti ini? Tadi Tri yang di sana itu siapa ya? Jangan-jangan itu Tri setan atau bukan? Cuman hal itu nggak diomongin dan Mas Gun pun akhirnya tidur malam itu. Keesokan paginya, Mbak Tri itu tetap masih sakit, cuman ya dipaksain lah buat tetap bangun. Dan akhirnya Mas Gun pun sebelum berangkat ke tempat kerja ngomong, Tri, iya Mas, kenapa? Kamu semalam keluar enggak, ditanya. Keluar kemana Mas? Ya keluar rumah. Enggak Mas, aku enggak, orang lagi begini, orang bangun aja pusing katanya. Emang kenapa Mas nanya begitu? Aku semalam ngalamin sesuatu yang aneh, Tri, kata si Mas Gun ya. Emang aneh kenapa Mas? Aku kan mancing, kamu datang bawa makanan, kamu cantik. Mas, kamu itu siapa itu? Bukan aku kali Mas. Oh, Mbak Trinya udah ngegas gitu. Enggak, ntar dulu, tak ceritain. Semalam aku lagi mancing, kamu datang, kamu bawa, biasanya kan nasi sama telur ceplok, kamu bawa nasi goreng. Itu nasi gorengnya enak dan kamu itu baunya wangi. Aku sempat nanya, loh, kamu ngapain kesini? Kamu kan bukannya lagi sakit. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ditiruin sama Mas Gun begitu. Kamu itu seperti itu. Terus gimana Mas? Ya udah, nemenin aku mancing tuh dapat tuh 9 ekor, kata si itu ya, 9 ekor ikan. Tumben ini dapat banget. Biasanya semalamnya ya cuma dapat 2, itu juga untung. Ini dapat 9. Mas, aku udah kemana-mana Mas, itu jangan-jangan bukan aku Mas itu. Itu dia, Mas juga mikirnya seperti itu. Itu bukan kamu, bisa jadi itu setan ya Tria gitu. Iya Mas, jangan-jangan itu setan. Waduh, kamu udah ngapain aja Mas sama dia? Ya belum ngapa-ngapain, baru pulang gitu ya. Tadinya mau tak gures katanya, kata si Mas Gun. Tadinya mau tak gures, tapi ndak jadi, orang dianya nggak ada. Pas ngeliat ke kamar, loh kamunya masih koyokan, kata si itu. Kayak begini nih gitu. Si Mbak Trinya pun ikut ketawa, ya kamunya begini ini, ya aku nggak tega, masa lagi sakit tak gures kan ndak enak gitu ya. Apa sih mas gitu. Terus apa lagi? Aku itu semalam makan nasi gorengnya, kata si Mas Gun. Lah itu apa ndak apa-apa Mas? Ya nggak tahu sih, semoga ndak apa-apa. Dan akhirnya sudah. Itu pun ya ceritanya sebenarnya cuma sampai di situ aja. Kalau Mas Gun itu
ngalamin ketemu sama sosok yang mirip istrinya, dan istrinya sementara lagi sakit di rumah. Dan itu tuh nyata banget menurut Mas Gun ya. Sumpah aku nyata banget, aku juga bingung sampai sekarang kok bisa seperti itu. Aku tahu saat aku lagi berhayal, saat aku lagi apa itu aku tahu. Cuman malam itu tuh bener-bener seolah-olah gitu aku ngalamin kayak gitu. Mungkin itu setan kali ya, kata si Mas Gun. Mungkin itu yang disebut setan kali ya. Lah aku nggak ngerti sampai sekarang. Dan ya sampai sekarang itu sosok itu pun ya udah pernah muncul ya, ketemunya istri yang asli ini. Dan saat lagi kondisi normal, lagi kondisi seger kayak gitu, itu pun ya sama menariknya dengan sosok yang semalam itu. Cuman bau wanginya itu yang beda. Mas Gun itu sama istri sempat nyari-nyari parfum. Itu yang ya mungkin ada sekitar 1 bulan lah. Kadang datang ke mall atau ke orang jualan parfum-parfum begitu, belum menemukan wangi yang seperti itu. Bukan seperti ini deh, bukan katanya. Akhirnya sudah, ya wis, itu aja satu cerita dari Mas Gun. Cuman alhamdulillahnya Mas Gun sendiri itu nggak mengalami apapun, dia itu baik-baik aja. Itu aja Mas Gunawan di Magelang sana. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Cerita ini mungkin nggak terlalu panjang. Kita memang lagi ngeluarin cerita-cerita yang pendek dulu gitu ya. Biar nggak kebuang sia-sia sayang. Nah, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngapain ya, kawan-kawan yang udah pesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak. Yang belum pesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channelnya Lapak Horor X Mbah Warmo, itu juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.